Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Cantika Dewi dengan NIM 0314222033. Saya mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana dosen pengampunya ialah Ibu Rina Devianti SSMPD. Sebelum kita memasuki contoh dari kesalahan berbahasa Indonesia, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya kesalahan berbahasa. Pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia yang baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimananya. Langsung saja ke pembahasan. Kesalahan berbahasa yang sering dijumpai yaitu kata kadaluarsa. Itu merupakan suatu kata yang salah penyebutannya. Penyebutan kata yang benar adalah kadaluarsa. Kesalahan ini kerap kali terjadi karena tulisan-tulisan pada produk makanan tercantum tanggal kadaluarsa. Alih-alih tanggal kadaluarsa, jika kamu melakukan pengecekan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kamu akan mengetahui bahwa kata yang benar adalah kadaluarsa. Kesalahan berbahasa lainnya yaitu pada kata kantung. Ternyata yang tepat adalah kata kantong, bukan kantung. Kalau kaos itu benar merupakan kata baku, bukan berarti kantung juga demikian. Pada kenyataannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku yang benar adalah kantong, bukan kantung. Kata ini sering terlihat tidak baku karena kebiasaan pengulangan yang dilafazkan. Kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan yang kemudian apa sih sebenarnya penyebab kesalahan berbahasa? Penyebab kesalahan berbahasa itu muncul dari beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada pandangannya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing dengan sekehendak hatinya sendiri, dan lain-lain. Dalam berbahasa, kita tidak bisa menggunakan bahasa semau kita. Kita harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Kemudian, perbedaan kesalahan dan kekeliruan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan berbahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Sedangkan kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan ejaan yang juga sering muncul adalah penulisan singkatan akronim pada contoh kalimat berikut. Terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
sehat, mandiri, dan menguasai iptek, yang memiliki etos kerja tinggi dan berdisiplin terhadap kesalahan penulisan akronim, yaitu iptek. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, akronim bukan nama dari yang berupa gambaran huruf awal dan suku kata. Gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Akronim iptek seharusnya ditulis dengan huruf kecil sehingga menjadi iptek. Penulisannya singkatan yang sering salah adalah singkatan nama gelar. Singkatan gelar diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya pada nama gelar Arifin Syarif SPD seharusnya diganti dengan Arifin Syarif SPD. Maaf, saya ulangi. Penulisan gelar pada nama Arif Syarifin, spasi S titik P D seharusnya ditulis Arifin Syarif, spasi titik S titik P D kecil titik. Proposi atau kata depan yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya serta tidak adanya penggunaan tanda baca. Seharusnya kata di sini ditulis sini. Kesalahan penulisan proposi tersebut merupakan kesalahan tataran morfologi yang juga menyebabkan frase tidak muncul. Kemudian, kalimat tersebut tidak diikuti oleh tanda baca. Kesalahan tidak adanya penggunaan tanda baca di akhir kalimat merupakan kesalahan tatanan ejaan, yakni penggunaan tanda baca. Selain itu, satu kalimat ditulis menggunakan huruf kapital sehingga bersesuaian dengan kaidah penggunaan huruf kapital. Sekian yang bisa saya sampaikan.